Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memegang nafas kita, yang rahmatnya jauh lebih besar, jauh lebih cepat mendahului daripada murkanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mengenal Tuhannya. Sahabat yang saya cintai, sahabat Mutiara Hikmah semua, malam ini sebenarnya saya pengen menyampaikan tentang hobi saya, tentang seputar mengolah sampah menjadi pupuk, tentang mengolah tanah, tentang bercocok tanam, tentang perikanan. Tapi ternyata tadi pagi sahabat kita Mas Amin sudah menyampaikan hal itu dengan sangat baik. Jadi saya berbelok. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan. Sebenarnya yang pengen saya sampaikan itu sudah pernah saya sampaikan. Tapi waktu itu di kesempatan sholat Jumat, dan waktu itu ibu-ibu nggak ada. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh ibu-ibu. Dan waktu itu bapak-bapak juga yang mendengarnya kelihatannya sedikit, walaupun yang hadir banyak. Padahal ini, ya gitulah. Begitu duduk langsung hilang. Tentang, jadi ini tentang semacam pencarian saya gitu ya. Dulu tuh saya pernah, bukan dulu maksudnya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya berusaha menghafal Al-Ahqaf. Nah, ketika di Al-Ahqaf ayat 13 itu bunyinya innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Jadi ketika kita sudah menyatakan bahwa Allah itu Tuhan kita adalah Allah, maka Allah sudah menjamin tidak ada lagi rasa takut dan rasa sedih pada kita. Tapi kenyataannya yang saya rasakan tidak seperti itu. Jadi yang masalah ini siapa gitu? Kan nggak mungkin saya menyalahkan Al-Qur'annya, nggak ada masalah, misalnya ada masalah di Al-Qur'annya kan nggak mungkin. Akhirnya yang saya permasalahkan diri saya. Kenapa saya masih ada rasa takut? Padahal saya dari kecil sudah diajari bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Tapi kalau kita masih sering merasa takut, ya takut macam-macam ya, namanya. Oh ya, tentang sedih. Sedih itu sesuatu peristiwa kita merasakan suatu sensasi emosi yang sudah terjadi. Itu sedih. Jadi yang udah masa lalu. Mungkin kita pernah ya ada kawan gitu ya, ada kawan saya, dia pernah pacaran, dan selama pacaran ini dia sangat menggebu-gebu, maksudnya sangat mengharapkan bisa berlanjut sampai ke pernikahan. Untuk itu dia berusaha untuk membangun dirinya, untuk membangun fisik, mental, dan kecerdasannya agar sesuai yang diinginkan oleh pacarnya. Tapi ketika sudah berjalan sekian lama dan dia sudah merasa berjuang untuk itu, untuk bisa menjadi sesuai yang dikehendaki oleh calon istrinya, ternyata calon istrinya suatu saat mengatakan kalau orang tuanya nggak setuju dengan kehadiran dia. Itu yang saya lihat seperti dunia dia itu mau runtuh gitu kelihatannya. Kemudian dia sampai berbulan-bulan nggak mau bergaul. Itulah salah satu kesedihan seperti itu. Tentang kesedihan, kadang-kadang ada orang-orang kita, ya saya lah misalnya,
Biasanya dulu di sini ada orang-orang yang kita cintai, yang sering membimbing kita, yang memacu kita untuk selalu belajar, untuk selalu datang ke masjid. Tiba-tiba orang ini pergi berduluan meninggalkan kita. Itu juga satu pukulan kesedihan yang sangat mempengaruhi emosi kita. Kadang-kadang ada seorang ibu yang mendengar suara detak jam yang tek tek tek, itu aja sudah muncul sedihnya. Karena waktu dia masih bersama dengan suaminya, mungkin suara itu nggak kedengaran. Tapi karena di rumah itu si suaminya udah nggak ada, meninggal, akhirnya suara-suara yang sebenarnya udah ada dari dulu menjadi ada. Itu juga bisa membangkitkan kesedihan. Dan banyak kasus kesedihan. Yang pernah saya lihat waktu akhir November lalu, waktu ada banjir di Aceh, di Sumatera, mereka itu, korban-korban itu, di sana itu ada namanya Aceh Tamiang. Itu satu kabupaten, semua kecamatan kena banjir. Semua. Satu kabupaten itu terbayangkan. Dan banjirnya tidak seperti banjir yang kita bayangkan. Kalau di Langkat, di Sumatera Utara, banjir juga waktu itu, tapi banjir itu cuma naik, sehari 2 hari turun, tinggal bersih-bersih, selesai. Mereka sebenarnya yang di Aceh ini seperti kita juga. Ketika masih muda mengumpulkan harta, membuat rumah, membeli motor, membeli rumah, membeli mobil. Ketika banjir datang, mereka simpen alat benda-benda dia yang berharga di atas lemari, di dekat atap, dimasukin ke plafon, lari ke tempat pengungsian. Karena emang waktunya mendadak. Begitu mengungsi, mereka berkumpul. Ini salah satu tempat yang saya tempati di sana. Di tempat pengungsian itu ada masjid, masjidnya cukup besar, masjidnya ukurannya 14 ke 15, besar sekali. Tapi lantai 2-nya itu cuma 75. Itu yang mengungsi di situ 85 orang. Jadi untuk tidur mereka hampir berdiri, jadi sangat berdesak-desakan. Mereka itu selama pengungsian tanpa makanan. Mereka mengungsi 4 hari. Nah, yang hebat di antara mereka ini, ada yang waktu dia berusaha mengungsi, anaknya nggak kebawa. Dia berusaha ngambil, tapi ternyata anaknya udah kebawa, hanyut. Kemudian dia mengungsi. Di dalam pengungsian, dia nggak merasa harus sedih dan gimana, dia berusaha tetap membawa orang yang bisa dia bawa sampai ke tempat pengungsian. Di dalam pengungsian pun ada orang-orang yang menikmati kesedihan, yang sedih dan sekedar melamun menunggu nasib. Tapi ada juga beberapa orang yang berusaha berjuang, ngambil galah. Ada Indomie hanyut, diambil sehari dapat 4 Indomie, dicampur air, dicampur bumbu, disuapin ke semua orang, 85 orang, 4 Indomie. Itu kadang-kadang ada roti yang hanyut, roti itu diambil. Itu sampai hari keempat, hari kelima mereka pulang, bayangan mereka masih punya makanan, masih punya barang, tapi ketika sampai di rumah, saya dengerin cerita mereka ini, rasanya nggak ada apa-apanya. Jadi apa yang mereka kumpulkan sekian puluh tahun habis. Mereka memikirkan bayangannya itu masih ada Indomie, masih ada makanan, masih ada barang-barang yang berharga. Ternyata barang-barang yang dia simpan di atas atap itu, atapnya pun nggak ada. Bahkan banyak yang rumahnya hanyut, rumahnya hilang. Itu waktu kita datang, ternyata yang mereka perlukan bukan cuma bantuan materi, bukan bantuan, tapi kedatangan kita itu memberi ruang untuk mereka untuk curhat. Itu sangat berharga sekali ternyata untuk mereka. Itu tentang kesedihan. Kalau tentang ketakutan, namanya takut itu sesuatu yang akan terjadi.
Kayak misalnya di sini, mungkin bapak-bapak merasakan ketika Pak Eko nelpon, nanti ngisi tanggal sekian ya. Wah, mikir dulu, ini diterima apa enggak. Terus pas pikir sekian lama ternyata, oke lah Pak, disiapkan. Kalau saya gitu, kalau bapak-bapak mungkin enggak, oke Pak, langsung gitu mungkin. Nah dalam masa persiapan itu ternyata mau ngomong apa nanti, materinya gimana, nanti bisa membawakan apa enggak. Nah itu berjalan terus sampai hari H. Pas hari H ternyata materinya sudah dipakai orang. Maksudnya, jadi nggak apa-apa. Itu tentang ketakutan. Dan ketakutan yang lain seperti misalnya ketakutan tentang gelap, ketakutan tentang arus deras, sungai yang arusnya deras, ketakutan tentang dalam badai misalnya, atau takut mungkin anaknya tidak lulus sekolah, anaknya tidak mau sholat, bahkan mungkin kita sering berdoa sampai menangis, kita mengharapkan orang yang ada di sekitar kita, ada sisi kita yang sakit, berusaha untuk sembuh, terus kita berdoa, kita berusaha, ternyata tidak sembuh-sembuh juga. Ini dalam situasi yang demikian, orang ini perlu support, perlu pendamping. Soalnya di suatu situasi yang dia serba kegundahan, kegalauan, dan dia sendiri tidak mampu mengendalikan ketakutannya, itu sangat bahaya. Itu bisa imannya atau ketakwaannya bisa turun. Dia frustasi, saya udah berdoa, kenapa tidak dikabulkan misalnya. Dia frustasi kenapa sakitnya si orang dekatnya kok nggak sembuh-sembuh misalnya. Karena frustasi dia bisa mencari jalan pintas. Jalan pintas mungkin akhirnya bersekutu dengan jin misalnya. Itu sangat bisa terjadi. Atau orang-orang yang pengen punya harapan, dia harus sukses, dia harus kaya karena udah merantau dan malu untuk berpulang kalau tidak sukses. Karena dia sendiri sebenarnya tidak punya modal untuk sukses, akhirnya dia juga berkongsi dengan sesuatu yang diharamkan misalnya. Itu banyak yang seperti itu. Nah, karena itu saya coba mencari kenapa sih kita masih sering merasa takut dan kita masih sering merasa sedih. Yang pertama yang saya dapat, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan, tentunya kita harus merubah diri kita, memantaskan diri kita untuk mencapai ke sesuatu yang seperti yang kita inginkan. Itu yang pertama. Apabila kita ingin masuk menjadi anggota marinir misalnya, tentunya kita tidak bisa hanya sekedar scroll handphone kan, terutama adik-adik kita ya. Kita harus menjaga fisik kita, membentuk fisik kita, membentuk karakter kita, sehingga bisa diterima sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh marinir ini. Demikian juga, kalau kita pengen sukses dalam jadi pengusaha misalnya, kita nggak bisa sekedar cari modal, utang ke bank, bikin usaha, itu kemungkinan untuk suksesnya bakal sangat kecil. Atau mungkin di sini bapak-bapak ini banyak yang baru pensiun. Nah ini biasanya pengen menjadi pengusaha baru. Ini banyak kawan saya yang seperti itu, akhirnya boro-boro ada hasilnya malah sakit jantung, sakit kardiovaskuler, dan macam-macam. Karena secara fisik, secara mental, secara kecerdasan, kita tidak siap untuk menjadi pengusaha. Kecuali kalau kita memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum pensiun untuk menjadi pengusaha. Demikian juga kalau menjadi petani, kita harus memantaskan diri untuk menjadi petani. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang niat. Niat ini sebenarnya aplikasi bismillah. Ketika kita sudah mengatakan bi ismi Allah,
itu tentunya berbeda dengan bismi saya. Maksud saya begini, kita memberi anak, membesarkan anak dengan harapan anak itu sukses di depan, dan ketika sukses, dia bisa menjadi anak yang berguna, bisa menjadi anak yang kebanggaan orang tua misalnya. Itu masih, saya pengen anak sukses biar saya ikut ke bawah terkenal, biar masa depan saya terjamin dengan kesuksesan anak saya. Itu masih bismi saya. Kalau bismi Allah, pada prinsipnya saya berbuat sebaik mungkin membesarkan anak saya karena Allah, agar dia sukses dan dia bisa membangun peradaban, ikut aktif membangun peradaban. Sebenarnya dari situ pun orang tua sudah dapat pahalanya dari amalnya anak. Itu bedanya. Demikian juga ketika kita meminang pasangan misalnya. Ketika kita meminang pasangan dengan bismillah, tentunya kita sudah meniatkan diri kita itu menjadi jalan rahmat untuknya dari Allah. Dan kita untuk menjadi jalan rahmat itu sangat sedikit kita mengharapkan sesuatu. Itu seperti yang di surat innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ketika kita memberi makan kepada seseorang, kepada fakir miskin, ketika kita berbuat kebaikan, apapun kebaikannya, kita tidak mengharap balasan dan tidak mengharap ucapan terima kasih. Itu ikhlas. Itu bismillah seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Nah, ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, tentunya kita sangat sedikit mengharapkan balasan itu tadi. Balasan itu bisa nama baik, bisa harta, bisa kemuliaan, apapun. Kenapa kita tidak perlu meminta balasan? Karena sebenarnya apa yang kita berikan itu pada dasarnya adalah dari Allah. Waktu kita, uang kita, sumber daya yang kita pakai, kecerdasan fisik kita, kekuatan kita, semuanya sebenarnya dari Allah. Dan ketika kita memberikan waktu, kecerdasan, kemampuan itu kepada orang lain, pada dasarnya kita sudah diberikan kesempatan untuk beramal. Kita sudah bisa diberi kesempatan untuk menerima kenikmatan dari Allah. Kira-kira itu. Itu yang tentang niat, tentang bismillah. Jadi ketika kita melihat anak kita besar ternyata tidak seperti yang kita harapkan, ya kita tugasnya selama kita masih bisa hidup, masih kita bisa ngomong, terus ngomong ke anak. Tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati. Yang kemudian yang ketiga, di Al-Baqarah 192, saya bacakan artinya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini ada kaitannya. Kadang-kadang kita kalau mempunyai keinginan, itu kita sangat ngeyel, sangat kekeh, sangat pokoknya harus begitu gitu. Kayak misalnya kita menghendaki anak, misalnya ya seseorang yang dekat dengan kita sakit, kita mengobati, kita usahakan maksimal, kita berdoa sampai tiap malam tahajud misalnya. Dan kita selalu tentunya dalam usaha ini kita selalu berharap untuk suksesnya usaha kita. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata apa yang kita usahakan itu justru kebalik. Justru misalnya orang sakit meninggal misalnya. Atau seperti orang Aceh tadi, dia mengusahakan sesuatu terus sekian puluh tahun sampai terkumpul hartanya, rumah ada, mobil ada, motor ada, tiba-tiba banjir dan semuanya hilang. Itu kan sesuatu yang menurut kita sangat buruk. Atau apa yang terjadi di Palestina, di Iran, mereka
dimasukkan dalam situasi yang sangat mungkin ya, mungkin mereka tidak menghendaki. Mereka dimasukkan dalam situasi yang makan susah, tempat tinggal nggak ada, dan semua kesulitan sepertinya ada di sana. Kadang kalau menurut kita, mereka sedang diuji misalnya. Padahal mungkin menurut Allah itu baik sebenarnya. Mereka ditempatkan di suatu tempat, di satu posisi yang untuk yang mudah untuk menjadi syahid misalnya, mudah untuk menjadi relawan atau pahlawan, dan banyak kebaikan yang bisa dilakukan di dalam suatu peperangan atau dalam satu bencana. Jadi tentang keinginan dan kemauan ini pernah ada yang ngasih ilustrasi seperti kalau misalnya anak kita minta permen. Anak kita ini cuma memikirkan nikmatnya. Permen itu manis dan sangat menyenangkan buat mereka. Sementara kita tahu kalau mereka kebanyakan permen itu bakalan merusak giginya, bakal merusak pankreasnya, bakal merusak badannya, termasuk merusak masa depannya. Makanya kita berusaha untuk membatasi anak kita dengan permen. Itu keinginan anak tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya tentunya itu tidak membandingkan kita yang sangat kecil ini dengan pengetahuan Allah yang maha tahu dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir tentang kemuliaan, kita selama ini sayangnya ikut dalam propaganda kapitalis. Jadi apa yang kita anggap mulia itu seperti definisi mulianya kapitalis. Misalnya orang yang mulia itu adalah yang ketika umur sekian sekolah, umur sekian nikah, umur sekian punya anak, punya kendaraan, punya rumah, punya mobil, punya jabatan, punya gaji tinggi dan seterusnya. Nah, ini kemuliaan yang kita nilai sekarang ini menjadi kemuliaan. Dan kita tidak cenderung menilai mulia orang-orang yang bajunya kumuh, pendapatannya sedikit, kerjaan kadang-kadang ada, kadang enggak, bodoh. Itu kita nggak menilai sebagai orang yang mulia. Orang-orang yang kena sakit-sakitan misalnya, mau jalan susah, itu kita juga nggak menilai sebagai mulia. Padahal kalau menurut Allah, fa'amma idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi ketika kita diuji dengan nilai-nilai kemuliaan tadi seperti rumah bagus, kaya, pinter, cantik, ganteng dan lain-lain, maka orang cenderung menilai dia sedang dimuliakan. Dan sebaliknya, ketika orang diposisikan dalam sesuatu yang serba dalam keterbatasan, udah bodoh, jelek, bau, sakit-sakitan, kita cenderung melihat orang ini sedang tidak dimuliakan atau sedang dihinakan. Padahal kalau kata Allah tidak, sama dua-duanya. Dua-duanya itu adalah ujian. Belum tentu kemuliaan itu bakal membawa kita dalam kebaikan. Belum tentu sakit-sakitan, serba keterbatasan itu bakal membawa kita ke dalam keburukan. Maksudnya kebaikan sini adalah surga, keburukan itu adalah neraka. Sebagai penutup, beberapa bulan yang lalu saya tuh sempat mengunjungi sepupu saya yang sedang dalam posisi sakaratul maut. Jadi dalam situasi yang demikian itu orang cenderung bingung. Jadi dan saya waktu kuliah, waktu belajar, waktu di penciptaan alam itu diajarin namanya survival. Dan ketika survival itu yang diajarkan adalah kita menyadari apa yang terjadi di saat ini. Jadi ketika sakaratul maut, ketika kita sudah tidak bisa mengontrol mata, nggak bisa mengontrol tangan, tapi bisanya cuma kejang-kejang,
dan kesakitan, apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita lakukan saat itu. Dan waktu itu saya beberapa kali dikasih tahu orang juga, dalam situasi seperti itu kita tetap harus berusaha menikmati apapun yang bisa kita nikmati. Dan yang paling mudah kita nikmati dalam situasi seperti itu adalah nafas. Karena selama ada nafas, kita masih ada kesadaran. Kesadaran belum lepas dari badan kita. Jadi dalam situasi apapun, sebenarnya kita lebih baik hadir dalam saat itu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin mindfulness. Ini salah satu cara agar kita terhindar dari takut dan sedih. Jadi sebenarnya Allah memberikan kita di saat ini adalah yang terbaik. Apapun itu kondisinya. Itu yang dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan mohon maaf kalau kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.